Ada satu lagi dari yang 156 yang kita kirim, ada 22 ditemukan yang punya jenis Del. Ini adalah tipe Asia, ya. Tipe Del. Dia antara resus negatif itu membingungkan, ya. Nggak jelas identitasnya. Del, ya. Ya, dia diperiksa negatif. Pakai, kalau kita biasa nilai periksa negatif dia, ya, negatif dia. Dan ini tidak tanggung-tanggung, lumayan banyak. Seluruh dunia distribusinya hampir sama, di bawah sekitar 15-20%. Kita lihat dari kita. Nah ini, ya, dan ini sangat lemah. Kalau kita weak D ya, atau lemah ya, dia sangat lemah, very weak D. Di lab nggak akan terdeteksi. Dia namanya. Ini seperti negatif, padahal enggak. Ini sangat negatif. Padahal ini sangat lemah, tidak bisa terdeteksi dengan pemeriksaan yang konvensional. Yang selama kita lakukan tidak akan terdeteksi. Nah, ini adalah 4 jenis bentuk dari kelainan resus. Ya. Kalau D negatif, betul-betul hilang. Dari 156 sampel yang kita kirim, 80% memang hilang gen resusnya. Jadi aman, 80% ini. Betul-betul tidak punya gen resus. Memang asli, murni. Tapi ada separuh lagi yang parsial D. Jumlah antigennya yang kurang. Kalau orang resus positif misalnya kan ada 30, dia cuma 5. Jadi ekspresinya hanya separuh. Ada juga yang lemah, ada yang Del, ada 4 ini ya, untuk resus negatif. 4 ekspresi yang akan dijumpai. Ini ya, dari berbagai penelitian dilakukan, ya, banyak negara di Eropa ya, di China ya, sama 26% Del di China. Dari 8.442 di Eropa, 50 sampelnya itu Del. Bagaimana di Indonesia kita lihat. Nah, ini di Asia. Di Jepang 9%, di Korea 16,3%. Di China ada berapa penelitian? Ada 25,5, 16,9, 21,6. Nggak beda jauh. Di Taiwan 32. Ya, 2 penelitian berbeda, 32%. Yang Del. Bagaimana di Indonesia kita lihat. Ini distribusi di Asia yang lain ya. Asia Timur ya, 10-30%. Diperiksa D negatif, resus negatif. Pasti kebacanya resus negatif. Di Asia Selatan ya, jarang ini kurang datanya belum jelas. Ini juga diteliti, lagi diteliti. Thailand sudah 3 penelitian, 19,7%. Dan Indonesia dari 146 sampel waktu itu diteliti 22, 15,1% adalah Del, varian Del. Masalahnya sampel yang kita kirim dari Medan ke Jogja kan Medan 1, Medan 2, Medan 3 sampai Jogja digabung ke Indonesia jadi Indonesia 1, Indonesia 2 sampai ke Perancis ke Indonesia. Jadi saya nggak tahu lagi mana yang punya Medan 1. Saya mau teliti lagi, nanti saya mau ke Jogja, saya terusin lagi mana yang punya atau misalnya apa ini gitu ya. Karena sampai di Jogja sudah dicampur. Jadi Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3. Kan orang Prancis kan benar, Medan 1, Medan 2 kan kenal. Dia taunya negara. IDN 1, IDN 2, IDN 3. Jadi saya kesulitan mengidentifikasi yang originnya siapa, yang originnya siapa. Datanya lengkap. Cuma saya belum sempat. Karena jujur tadi pagi data terlengkap baru dikirim dari Prancis. Ya, ini dari bulan lalu. Data ini dari bulan lalu. Ya, waktu saya sudah pulang ya. Dan sampelnya kirim susah. Kami udah sampai di Prancis seminggu, sampelnya masih belum sampai. Karena terkendala, karena itu barang biologis, DNA, dia takut terjadi pencurian data DNA orang itu. Saya kenal. Jadi akhirnya kita sampai nganggur seminggu, baru sampai sampelnya. Udah nganggur kita seminggu baru bisa dikerjakan. Ya, ini dokter tertentu ya penelitian utama di Indonesia
Yang tadi peneliti utama dari Prancis. Nah ini banyak. Nah ini sangat kontroversial ya, mengenai DER orang Asia. Ini sangat kontroversial. Asia yang dia dianggap sebagai pasien dia resus negatif. Ternyata dia dikasih resus positif, dia tidak pernah membentuk antibodi. Ya itu hebatnya. Kalau orang resus negatif dikasih transfusi darah resus positif, dia akan membentuk antibodi. Kan dia nggak punya antigennya, dia akan melawan membentuk. Tapi di dalam ini dia tidak pernah membentuk. Dikasih resus positif, dia nggak bentuk. Itu anehnya. Ya. Makanya ini kontroversi ini. Ya. Ini di tingkat molekuler, gennya terjadi penggantian dari asam amino G. Mungkin Bapak Ibu bingung ya. Memang ini sudah molekuler dan sudah tingkat berat ini ya. Iya, iya. Ya, ini terjadi penggantian tadi saya kayak cantik jadi anti dia nanti ya. Ini G jadi A. Jadi berubah katanya. Ya. Kalau di sekretan guanin jadi adin. Misalnya cantik jadi lantik, kan barangnya berbeda. Ya. Mesin tubuh kita bacanya jadi berbeda, barang yang diproduksi jadi berbeda. Seperti di ilustrasinya, bayangkan ini. Ini. Secara biokimia dia mengekspresikan secara komplit, ya permukaannya D. Nah, ini pasien dengan tipe DER orang Asia dapat menerima transfusi darah resus positif dengan selamat. Di Cina malah dicoba berapa puluh pasien resus negatif DER ditransfusi dengan resus positif, aman, tidak pernah timbul penolakan, tidak pernah timbul antibodi. Gitu. Ini baru 2023. 27 April 2023. Ini penelitian di China baru. Nah, ini dicoba. Ada 42 orang dengan resus negatif tipe DER ditransfusi tidak membentuk antibodi setelah mendapat sel darah resus positif. Ini tidak normal. Normal ya, kalau resus negatif dikasih darah positif, dia akan membentuk resus antigen anti resus seperti ibu hamil. Karena ibu hamil resus negatif, hamil anak pertama positif, langsung akan membentuk antibodi. Begitu ada anak kedua, antibodinya akan menghancurkan darah anak yang positif. Tapi pada kasus DER ini tidak pernah terjadi. Ya, itu yang jadi kontroversi. Tapi diperiksa di lab, kalau kita di Indonesia pasti menjamin itu resus negatif kalau gitu. Karena sangat lemah. Nah, ini juga pada wanita hamil. Ya. Resus negatif. Ya. Ini tidak terjadi juga. Alo anti-D timbul hanya pada yang betul-betul resus negatif. Pada DER, pada ibu hamil yang DER juga tidak timbul. Ini masih menjadi kontroversi. Kenapa di DER ini tidak muncul? Ini ya. Tidak ada muncul, tidak ada bentuk anti-D. Nah, padahal kenyataannya pada ibu hamil dari 127 yang ini semuanya membentuk anti-D, kecuali DER ini tidak muncul sama sekali. Ini maksud saya ini penting saya lihat ya. Ini adalah gen kita diurutkan ya. Dari sekian panjang ya. Mungkin 10 tahun yang lalu proyek pemetaan gen manusia sudah selesai. Sekian miliar gen manusia sudah dipetakan. Sehingga kita tahu mana
patronnya sehingga kita bisa bandingkan mana yang bermutasi, mana yang hilang, bisa kita bandingkan. Ya. Ini yang dibandingkan dengan yang standar. Jadi pada perusahaan kemarin ya ada 10 ekspor DNA yang kita periksa dan 3 dijumpai dari Asia Selatan. Dia juga bingung ya. Karena saya kasih tahu, ini kok ada 3 sampel yang mempunyai ciri orang Asia Selatan, orang India. Dia nggak tahu sampel kita ada. Jadi dia bingung dia. Ini orang Indonesia punya 3 sampel yang punya gen seperti orang Asia Selatan. Dia bingung kan. Padahal dia nggak tahu sampel kita ada yang dari Asia Selatan. Ada nama saya. Ya. Mau saya cek lagi mau saya minta kata karena saya nggak tahu, karena memang saya mau tanya, karena sudah dicampur aduk, jadi IG1, IG2, jadi saya nggak tahu lagi mana punya Medan, yang mana punya orang Surabaya, yang punya orang Jakarta, punya orang Jogja, saya nggak tahu lagi. Nah ini ya, dari penelitian dari disimpulkan bahwa ya, secara klinis epidemiologi dan molekuler sangat kuat diyakini bahwa orang tipe Del Asia ini harusnya resus positif. Ya. Harusnya resus positif. Tapi sejauh bukan kita aja, di Thailand, di Cina, di Taiwan, di Eropa tetap bisa dibuktikan. Dan secara molekuler ya, dia harusnya resus positif. Implikasinya apa? Ya, takutnya orang yang Del ini ditransfusikan ke orang resus negatif, dia memacu timbul antibodi. Itu yang ditakutkan sama saya. Jadi, masanya orang Del ini dikasih resus positif, dia tidak bereaksi. Karena mungkin dia psikologinya ada yang positif. Gitu. Dan ini masih berlanjut penelitian ini, yang belum selesai. Ya, ini. Positif. Nah, ini tipe Del Asia ini dapat dipastikan adalah sebagai resus positif. Jadi boleh diberikan resus positif. Tapi tidak boleh diberikan ke yang Nah, itu. Ini ya, biasa kita lakukan ya sebagai kesimpulan. Ini biasa kita lakukan dengan serologi ya. Kemudian di Perancis lakukan ini molekuler dan fungsional. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Ini laboratorium kita di Perancis ya. Berbagai universitas di dunia yang terlibat di dalamnya. Ini ya, dari Prancis, dari China, dari Indonesia. Nah, ini yang versi. Ya. Saya mau tampilkan yang data kita.